rekan-rekan pemilik soft skill yang baik. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran kita kali ini. Nah, hari ini yang menjadi topik diskusi kita atau topik pembicaraan kita yaitu yang berkaitan tentang argumen, dan nantinya di video berikutnya Anda juga akan melihat topiknya yang berlawanan dengan argumen yang kita sebut nanti non-argumen. Nah, masih dengan saya John Terstorus. Nah, kita harapkan pada proses pembelajaran hari ini melalui video ini Anda betul-betul memahami bagaimana konsep dasar sebuah argumen. Lantas Anda bisa melihat bagaimana syarat-syarat sebuah argumen. Terlebih nanti kita bisa membedakan sebenarnya yang mana struktur atau bangunan dasar argumen, yang mana struktur atau bangunan dasar nanti yang termasuk non-argumen. Nah, silakan diikuti, silakan disimak video pembelajaran ini sehingga nanti kita bisa memperoleh informasi terkait topik kita hari ini. Nah, sebelum saya sampaikan definisi atau konsep dasar sebuah argumen, nah ada hal yang perlu saya beritahukan pada kita semua, karena barangkali di masyarakat awam ketika mendengar argumen itu biasanya lebih dicocokkan atau disesuaikan dengan konsep debat. Nah, ini perlu saya ingatkan pada kita semuanya bahwa ada hal yang memang keliru di dalam masyarakat kita. Kadang-kadang yang berkaitan dengan argumen itu cukup sering juga disampaikan atau dipahami sebagai sebuah peristiwa atau sebuah komunikasi yang berujung pada hal-hal yang bersifat adu mulut begitu. Nah, sementara di dalam berargumen, ya, di dalam mata kuliah kita, terlebih nanti ini unsur bidang dalam konsep critical thinking atau berpikir kritis, maka sesungguhnya berargumen itu bukanlah demikian. Berargumen itu tidak sama dengan pemikiran masyarakat awam tertentu yang mengatakan bahwa berargumen ujung-ujungnya adalah adu mulut, berargumen adalah ujung-ujungnya adalah debat, dalam arti kata debat kusir. Kalau debat secara ilmiah saya kira itu tidak masalah, namun anggapan yang keliru adalah justru berargumen itu dianggap sebagai debat, ya memang siapa yang kuat, siapa yang lebih sering banyak bicara, siapa yang volume suaranya lebih tinggi maka dia akan menang. Tidak. Berargumen yang kita maksud bukanlah seperti itu. Jadi jangan sampai kita juga berpikir demikian, karena berargumen itu bukan cekcok ya mulut atau cekcok verbal, artinya menggunakan kata-kata siapa yang paling lancar, siapa yang paling hebat, siapa yang paling jago, siapa yang paling diksinya paling mutakhir, siapa yang memiliki kata-kata yang mungkin lebih bisa diterima karena mungkin lebih berwibawa, lebih praktis. Tidak, ya. Nah, berargumen itu bukanlah demikian. Oleh karena itu jangan disampaikan atau disalahartikan bahwa berargumen itu seperti orang yang sedang adu mulut atau adu teriak begitu, adu suara yang kencang. Tidak. Nah, ini perlu kita luruskan sebab pemikiran-pemikiran seperti ini akan membawa konsep argumen itu sendiri menjadi keliru. Nah, oleh karena itu nanti di dalam proses selanjutnya kita harus melihat dulu sebenarnya bagaimana konsep dasar berargumen atau argumen itu sendiri. Nah, jika kita ingin memahami sebenarnya sederhananya orang berargumen itu seperti apa, atau argumen itu sendiri itu apa, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya kalau boleh saya sederhanakan, argumen itu sendiri
sebuah struktur kita dalam berkomunikasi yang membentuk cara kita sebenarnya, atau kita katakan mungkin jalan kita sebenarnya untuk menunjukkan misalnya ide yang kita sampaikan itu betul-betul bisa diterima oleh orang lain. Nah, kemarin dalam video-video sebelumnya saya sudah sampaikan tentang jenis-jenis klaim. Nah, di dalam klaim tentu sudah saya sampaikan bahwa klaim itu bersifat pro kontra. Artinya ada orang yang memang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, disinilah sebenarnya fungsi dari argumen itu, bagaimana sebenarnya cara kita memberi atau meyakinkan orang lain sehingga klaim kita itu diterima. Jadi dengan kemampuan berargumen yang baik, maka nantinya klaim kita itu betul-betul masuk akal dan diterima dengan baik, sehingga putusannya adalah orang-orang yang mendengarnya itu akan yakin begitu. Nah, dengan kata lain argumen itu ya sebenarnya bisa kita katakan semacam usaha kita untuk membenarkan atau membuktikan suatu hal, atau dalam hal ini kalau Anda ingin membuktikan klaim Anda, berarti Anda sedang membangun struktur argumen. Anda sedang berusaha menciptakan argumen apa yang tepat yang saya sampaikan pada mitra tutur saya, sehingga orang tersebut yakin atau membuktikan apa yang saya sampaikan dan kesimpulannya menjadi benar. Nah, tentu konsep ini adalah konsep dasar sebuah argumen, sehingga nanti orang-orang yang ingin berargumen berarti sesungguhnya adalah sedang berusaha membuktikan kebenaran dari klaim atau ide yang mau disampaikan. Nah, tujuannya sangat jelas. Tentu ya orang yang kita ajak berkomunikasi atau orang yang ingin kita yakinkan itu menjadi percaya kepada kita, ya, sehingga nanti ya apa yang kita sampaikan diterimanya dengan baik. Atau sebenarnya dengan kata lain begini, orang yang berargumen atau menciptakan argumen itu sesungguhnya bisa juga dipandang dari sisi, misalnya kita menyampaikan klaim tertentu, berarti di situ kita menyatakan posisi, ya, posisi atau resolusi, ya, mengenai suatu masalah. Nah, masalah apa yang kita coba ciptakan atau coba kita lihat di dalam klaim itu, kita bisa perlihatkan itu di dalam argumen kita. Nah, sekaligus nanti tentu masalah yang dibeberkan itu harus kita berikan juga resolusinya apa. Nah, kalau nantinya tidak ada resolusi, saya kira itu bukan berargumen yang baik, walaupun kita katakan nanti itu berargumen. Namun di dalam argumen itu tentu nanti kesimpulannya itu betul-betul nanti meyakinkan. Ya, meyakinkan dalam arti kata tidak ada rasa sedikit pun keraguan kita dari hal yang disampaikan dalam argumen, sehingga nanti bisa menunjukkan mana posisi, mana resolusi dari permasalahan atau klaim-klaim mungkin yang ingin kita sampaikan pada orang lain, kira-kira begitu. Nah, atau boleh kita katakan berargumen itu menciptakan sebuah rangkaian pernyataan, rangkaian. Berarti kalau rangkaian itu kan ada beberapa pernyataan, ada beberapa statement, ada beberapa proposisi yang dimaksudkan untuk mendukung, ya, atau menyediakan alasan bagi sebuah gagasan atau pendapat. Nah, artinya begini, ketika saya ingin berargumen atau menciptakan argumen, itu berarti saya sedang menciptakan rangkaian-rangkaian statement saya, rangkaian-rangkaian proposisi saya, atau pernyataan-pernyataan saya ciptakan, sehingga nanti mendukung ide-ide apa sebenarnya yang ingin saya sampaikan bagi orang lain. Nah, kira-kira begitu. Atau yang paling sederhana ya kita katakan berargumen ialah memberikan alasan untuk meyakini bahwa suatu klaim benar. Ya, seperti yang juga saya singgung di video sebelumnya, bahwa setiap orang sangat senang mengklaim, membuat klaim. Ya, bahkan kita tidak terlepas dari klaim itu sendiri. Karena ketika kita memberikan klaim, sesungguhnya kita berharap sebenarnya orang yang kita beri klaim itu percaya, kan begitu. Namun kan tidak semudah itu, ya. Orang itu akan meminta, apa argumen Anda mengatakan bahwa misalnya klaim yang Anda sampaikan itu benar? Nah, tentu akan menjadi pertanyaan kritis.
Nah, disinilah kita dibutuhkan bagaimana nanti membangun argumen yang baik sehingga klaim kita itu betul-betul diterima dengan baik. Atau berargumentasi sebenarnya di sana kita sedang mengevaluasi atau menilai sesungguhnya untuk melihat sebagaimana nanti pendapat atau ide itu benar. Jadi ini semacam refleksi nalar kita. Nah, refleksi nalar itu artinya bahwa kita itu sedang menimbang-nimbang, memikirkan kembali. Kalau Anda ingat kembali bahwa definisi berpikir kritis itu artinya kan memiliki standar atau tolok ukur apa yang kita pakai untuk menilai suatu hal itu benar atau tidak, kan kira-kira begitu. Nah, ketika ada orang berargumen, sesungguhnya juga dia sedang memberikan semacam evaluasi atau refleksi nalar kita, apakah nanti klaim-klaim atau ide atau apapun itu namanya betul-betul itu bisa kita terima dengan baik. Ya. Nah, di sini yang perlu kita pahami tentang argumen. Atau dengan kata lain, kalau kita ingin menyampaikan tujuan kita atau sebuah kesimpulan, maka sebenarnya kita itu betul-betul membutuhkan argumen itu sehingga nanti statement-statement kita atau premis-premis yang kita bangun betul-betul itu sesuai dengan kesimpulannya, kira-kira begitu. Nah, ini saya kira beberapa hal atau definisi dasar dari sebuah argumen yang memang pada dasarnya sangat berbeda dengan hal yang keliru yang pertama yang saya katakan tadi, bahwa orang berargumen itu sesungguhnya ingin melakukan sebuah pembuktian agar klaim-klaim yang kita sampaikan itu betul-betul diterima oleh orang lain yang mendengarkan atau yang ikut serta di dalam konteks kita berkomunikasi dengan mereka, kira-kira begitu. Nah, bagaimana skema kalau kita bertanya tentang skema atau proses ya, skema proses argumen itu? Nah, sesungguhnya atau boleh kita katakan juga sebenarnya ini adalah struktur dasar argumen atau sering juga saya mengatakan ini adalah bangunan dasar argumen. Apa bangunan dasarnya? Atau apa skema proses argumen. Nah, sesungguhnya di dalam berargumen itu ada 3 bangunan dasar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kita sebut itu dengan premis, yang kedua itu kita sebut dengan inferensi, yang ketiga itu kita sebut kesimpulan. Nah, di dalam konsep premis ya, premis itu kita katakan ini adalah klaim ya, klaim yang digunakan untuk mendukung penalaran guna mencapai kesimpulan. Jadi nanti akan ada semacam di dalam premis itu kita katakan adalah kumpulan dari pernyataan-pernyataan atau statement, tapi kita disebut dengan istilah premis. Lalu nanti akan muncul inferensi. Nah, inferensi ini maksudnya begini, waktu kita nanti melakukan atau memberikan namanya premis, maka di dalam otak kita atau pikiran kita nanti akan melakukan refleksi-refleksi atau nalar yang baik. Jadi nanti akan diproses di dalam otak kita ketika kita nanti mendengarkan premis atau membuat sebuah premis. Nah, di sini nanti akan terjadi semacam proses mental kita untuk menarik kesimpulan. Jadi nanti kita akan coba menimbang-nimbang, mengimikirkan. Nah, di dalam inferensi itu segala kemampuan kita, segala pengalaman-pengalaman kita, segala pengetahuan-pengetahuan kita akan di sana berproses untuk memahami sebenarnya klaim atau premis yang disampaikan orang lain pada kita. Nah, ini proses mental ini tentu kalau secara kasat mata itu kan tidak terlihat. Tetapi saya kira bagi orang-orang yang memang betul-betul ingin menyelidiki premis itu benar atau salah, dia akan sejenak persekian detik mungkin dia akan memikirkan apa benar ya premis yang disampaikan oleh teman saya misalnya, atau apa benar ya premis-premis yang dibangun oleh berita itu misalnya. Nah, itu dalam proses mental kita akan terjadi seperti itu. Dan orang-orang yang melakukan ini biasanya orang itu akan melakukan reflektif ya, berpikir reflektif, memikirkan, mencoba menjalin pengetahuan-pengetahuan dia atau memori-memori dia tentang hal itu sehingga nanti berujung pada sebuah kesimpulan. Apakah betul klaim utama itu yang dinyatakan itu betul mendukung dari klaim-klaim sebelumnya? Jadi kesimpulannya nanti akan betul-betul sesuai dengan premisnya. Nah, penentuannya di mana? Sebenarnya penentuannya ada di proses inferensi kita.
Nah, kalau salah kita berproses di dalam inferensi, maka kesimpulan itu bisa keliru. Atau misalnya bisa saja kita salah tanggap gitu ya. Kita justru salah mengartikan apa yang disampaikan. Nah, di sini yang perlu kita pahami. Walaupun wujud nyata atau bangunan dari argumen itu sesungguhnya hanya dua yang terlihat. Apa yang kita sebut dengan premis, apa yang kita sebut dengan kesimpulan. Untuk inferensi itu terjadi sebenarnya proses mental masing-masing manusianya, kira-kira begitu. Nah, atau dengan kata lain, kalau ingin kita ingin kita coba lebih perjelas kira-kira begitu. Nah, di dalam premis itu kira-kira itu apa yang mau disampaikan? Di dalam premis itu sebenarnya ada klaim-klaim yang memang ingin menjadi bukti sebelum nanti hal itu disimpulkan. Ya, jadi yang diklaim itu sebagai bukti. Jadi kita klaim dulu atau pernyataan yang fungsinya mendukung kesimpulan, boleh juga ya. Artinya sebelum nanti kesimpulan, kita berikan dulu klaim-klaim kita atau pernyataan-pernyataan kita sehingga nanti betul-betul sesuai tidak dengan kesimpulan kira-kira. Atau berperan sebagai sebab. Nah, ini yang paling mudah memahami sebuah premis bisa kita katakan adalah perannya itu sesungguhnya ingin memberikan semacam alasan penyebab atau sebagai sebab suatu hal, ya. Nah, disinilah nanti kita harus memahami bahwa premis itu mengandung tiga hal ini, sehingga nanti setelah kita mengetahui tiga hal ini, maka kan dalam pikiran kita akan berproses, akan terjadi proses mental kita. Nah, apa yang coba dibicarakan di sana? Oke, terjadilah proses inferensi, proses mental tadi, sehingga kalau sudah betul-betul terkoneksi dengan pengalaman, pengetahuan kita, maka kita akan menuju pada sebuah bangunan yang kita sebut dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan itu apa? Tentu kesimpulan itu di dalam sebuah berargumen, maka hal yang diklaim itu sebagai benar dan sudah terkandung di dalam bukti. Jadi waktu diberikan bukti tadi, kita simpulkan, oh iya, buktinya memang benar gitu. Nah, karena ada orang ya, misalnya dia mengira bahwa waktu dia berargumen, dikira itu bukti, padahal buktinya itu bukan begitu. Justru pemberian bukti yang dia maksud dengan tanda kutip ya, bahwa itu bukan bukti, ya. Itulah yang membuat nanti sebuah argumen itu justru menjadi keliru. Jadi sesungguhnya proses sederhananya adalah ketika bukti yang betul-betul bukti yang disampaikan, maka nanti akan betul-betul diterima sebagai kesimpulan yang benar. Jadi bukti itu diterima begitu ya. Nah, kemudian ada pernyataan yang sebenarnya mendukung atau dijelaskan dalam premis. Nah, ini juga ya. Artinya dalam kesimpulan nanti bahwa sesungguhnya kebenarannya itu memang sudah dijelaskan di dalam premis itu sehingga tinggal menyimpulkan saja gitu. Karena memang sudah mendukung kebenarannya. Atau yang paling mudah itu adalah berperan sebagai akibat. Nah, kalau tadi di dalam premis itu memberikan semacam alasan-alasan faktor penyebab misalnya, maka nanti dalam kesimpulannya tentu akan disampaikan sebagai akibat atau dampak atau efek-efek yang terjadi dengan adanya alasan-alasan disampaikan. Sederhana seperti itu. Nah, disinilah nanti kita harus bisa memahami struktur bangunan dasar argumen ini, sehingga nanti di dalam waktu kita melakukan argumen pada orang lain, betul-betul bahwa orang itu bisa berterima baik dengan bukti-bukti, baik dengan klaim-klaim yang disampaikan, sehingga kesimpulannya benar-benar sesuai dengan hal yang memang diberikan di dalam premis itu. Nah, dengan kata lain, kalau mau kita ingin spesifikkan kembali, nah lantas apa syaratnya gitu ya? Apa syarat sebuah argumen sehingga kita betul-betul memahami bahwa argumen itu adalah struktur bangunan untuk membuktikan sesuatu. Nah, syaratnya adalah memang yang pertama, ketika Anda ingin berargumen pada orang lain, tentu alasan-alasannya harus benar atau dapat diterima. Nah, benar di sini harus kita pahami bukan sekadar menginformasikan begitu ya, tetapi betul-betul secara faktualnya, secara faktanya itu memang benar adanya begitu. Tidak di apa ya,
tidak seperti, nah di dalam berargumen biasanya nanti yang menjadi keliru itu karena terjadinya unsur pemahaman bahasa yang keliru, sehingga misalnya akan ada bahasa-bahasa yang bersifat nanti mungkin bermakna ganda atau ambigu. Nah, di sini hati-hati karena nanti di dalam seorang yang berargumen, maka alasan-alasannya itu memang harus terhindar dari hal-hal itu sehingga maknanya tidak kabur begitu ya. Maknanya menjadi jelas dan relevan sehingga alasannya juga masuk akal. Nah, waktu nanti memberikan alasan-alasan itu, hati-hati juga dengan penggunaan bahasa karena bahasa menjadi hal yang berperan ya menyampaikan alasan itu masuk akal atau tidak begitu. Nah, itu yang pertama. Nah, syarat yang kedua adalah inferensi-inferensi yang kemudian ditarik atau alasan-alasan itu merupakan inferensi-inferensi yang baik. Nah, artinya begini. Inferensi tadi saya katakan adalah proses mental. Proses mental kita nanti memang tidak terlihat orang-orang tertentu, tapi bisa merasakan, memikirkan hal itu. Nah, waktu kita nanti ingin membuat sebelum ke kesimpulan, sebenarnya syarat berargumen itu nanti supaya benar, maka inferensi-inferensi yang kita bangun yang terjadi secara kimiawi ya di dalam otak kita itu harus betul-betul inferensi yang benar begitu. Karena kadang-kadang misalnya ada orang memberikan klaim ya, maka diminta berargumen, ya sudah saya percaya saja, tidak bisa begitu. Nah, kita harus memikirkannya, proses mental itu harus jalan gitu. Proses mental dalam pikiran kita itu harus bekerja. Sehingga nanti waktu kita menginferensikan dengan pengalaman-pengalaman kita yang kaya di dalam otak kita atau pikiran kita, maka sesungguhnya nanti disitulah kita sebenarnya sedang membangun sebuah argumen yang baik, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah premis-premis harus saling berhubungan ya, jelas ya. Sebuah statement atau sebuah proposisi-proposisi atau klaim-klaim, bayangkan misalnya di dalam argumen itu ada diantaranya klaim-klaim yang tidak saling mendukung, tentu kan kesimpulannya jadi tidak benar. Artinya, sewaktu Anda juga membangun sebuah argumen, maka coba perhatikan klaim antara yang satu dengan klaim berikutnya betul tidak saling berhubung. Atau jangan-jangan misalnya klaim yang pertama bagus, sesuai, klaim yang kedua tidak nyambung, klaim yang ketiga nyambung lagi, keempat tidak nyambung. Nah, ini di sini perlu dipahami. Berargumen yang baik itu tidaklah demikian. Artinya semua klaim yang disampaikan itu harus betul-betul bisa dipahami dengan baik sehingga nanti membentuk sebuah premis yang benar. Jadi harus saling terhubung ya. Karena kalau tidak terhubung nanti akan ada ide yang memang keliru gitu. Nah, atau premis-premis harus mendukung kesimpulan, jelas ya. Setelah nanti terhubung premis-premisnya semuanya, nah di sini juga hati-hati, jangan sampai juga ujungnya kesimpulannya jadi keliru begitu. Karena kalau keliru, otomatis kan aneh ya. Premisnya sudah benar, kesimpulan bisa jadi nggak salah, bisa. Nah, di sini yang perlu kita cegah. Sehingga nanti harapannya adalah di dalam berpikir kritis, ketika premis sudah benar, maka yang sebenarnya kesimpulannya juga harus sesuai dengan kebenaran premis. Karena kalau tidak, berarti ada yang salah nih. Ada hal yang keliru waktu kita menarik sebuah kesimpulan. Nah, membuat kesimpulan itu tidak mudah ya. Kita harus betul-betul memahami premis-premis yang kita bangun, kita buat begitu. Karena kalau tidak, nanti kesimpulan jadi aneh. Nah, atau yang paling unik juga syaratnya, berargumen yang sama itu dapat diungkapkan dalam berbagai cara yang berbeda. Nah, ini yang menarik. Artinya, klaim yang satu, misalnya kalau ingin kita buktikan benar dengan cara yang A misalnya, itu bisa juga dilakukan dengan cara yang B. Nah, tergantung nanti Anda membangun argumen seperti apa tentang A itu. Ya, misalnya saya katakan sebagai contoh klaim tentang masker misalnya. Ya, klaim saya misalnya begini, masker sangat melindungi manusia dari virus corona. Nah, klaim seperti ini bisa kita ciptakan ya beberapa argumen yang pada akhirnya sama bahwa memang membuktikan bahwa masker itu bisa melindungi manusia dari corona, kira-kira begitu. Jadi satu klaim itu argumennya macam-macam. Nah, tergantung argumen yang mana nanti bisa Anda yakini atau premis-premis mana yang bisa membuktikan bahwa
apa yang saya sampaikan tentang klaim yang berkaitan tentang masker itu betul-betul kita terima, misalnya begitu. Jadi macam-macam ya. Jadi uniknya adalah sebuah argumen, makanya nanti ada argumen yang sebenarnya betul-betul apa ya, kesimpulannya betul-betul koherensi dengan premis-premisnya, artinya betul-betul nyambung. Tapi ada juga premisnya sudah benar, tapi kesimpulannya keliru, gitu, ngawur ya, atau kesimpulannya jadi aneh, atau terjadinya lompatan-lompatan berpikir, sehingga nanti justru kesimpulannya jadi tidak tepat. Nah, di sini perlu kita pahami syarat-syarat ini. Nah, nanti silakan dipikirkan dan dibangun ya, bagaimana sebenarnya berargumen yang baik. Jangan sampai kita itu apa ya, keliru, terjadi lompatan-lompatan berpikir. Nah, ini menjadi satu pesan penting menurut saya, karena biasanya orang ketika ingin apa ya, berargumen itu kadangkala hanya sekadar mendengar sebagian saja lalu menyimpulkan sesuatu hal. Nah, itu bahaya sekali. Coba dengarkan dulu statementnya secara utuh atau selesai, baru lihat kesimpulannya cocok atau tidak. Nah, kadang-kadang kan tidak ya, ada orang yang memang cukup mendengar satu klaim saja, lalu satu klaim itu langsung diributkan, satu klaim itu langsung dikatakan keliru, tidak bisa. Kita dengarkan statementnya secara utuh, kita dengarkan dulu keseluruhannya, baru coba selidiki kesimpulannya sudah benar atau tidak. Atau jangan-jangan ada orang yang pintar mungkin membuat premis yang benar, tapi kesimpulannya dibelokkan jadi keliru. Nah, di sini kita harus betul-betul berhati-hati. Jangan sampai kita termakan gitu ya, termakan dalam tanda kutip, kita ya setuju saja atau mungkin langsung marah saja, tidak. Disinilah letak berpikir kritis itu, bukan emosi yang digunakan, tapi sebenarnya bagaimana daya nalar kita menunggu dulu apa yang disampaikan secara utuh. Nah, inilah yang menjadi syarat ya, syarat ketika nanti kita membangun argumen atau orang lain mungkin menyampaikan argumennya pada kita cross check dulu. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh ini saya bentuk sebuah argumen ya. Tentu argumen yang saya ambil ini juga berkaitan ya tentang apa namanya, pola hidup sebagai warga negara, atau ini kita katakan itu konteksnya adalah bersifat tentang kenegaraan. Bagaimana sebenarnya kita bisa memandang misalnya paham-paham yang radikal ya, radikal dalam arti kata tidak mengakui negara yang sah gitu. Nah, kira-kira ketika Anda membaca argumen seperti ini ya, tentu kan akan ditanyakan apakah ini berargumen atau tidak. Lalu yang kedua adalah apakah premis-premisnya sudah terhubung atau tidak. Nah, itu ya. Misalnya masyarakat atau paham radikal ya, masyarakat atau paham radikal tidak boleh hidup di Indonesia. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi bisa masyarakat, bisa paham radikal yang memang berkaitan tentang hal-hal yang memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak benar tentang sebuah negara misalnya. Nah, ini kan sebuah klaim. Nah, tentu kita dengarkan dulu, kita pahami dulu apa iya, bagaimana alasannya, mengapa alasannya tidak boleh hidup di Indonesia. Nah, kita dengarkan. Hal itu dapat menyebabkan tumbuhnya benih-benih kebencian kepada pemerintah dan negara yang sah. Sudah masuk ya. Ada klaim yang kedua sehingga berkaitan dengan itu. Selain itu, masyarakat radikal dapat menggalang kekuatan dari anggota radikal lainnya yang ada di luar Indonesia sehingga menyusun kekuatan untuk menghancurkan NKRI misalnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita lanjut lagi, bahkan dengan hidupnya masyarakat radikal di Indonesia, mereka akan secara masif dan terstruktur melakukan teror sampai pada pembunuhan keji, ya, lewat bom, bunuh diri dan lain-lain. Nah, ini kan harus kita baca utuh. Nah, ini sebuah argumen. Kalau Anda membacanya, nah, sebagian besar kita akan melihat apakah Anda yakin dengan alasan itu, apakah kesimpulannya sudah benar, sehingga nanti sewaktu itu sudah terjadi seperti ini, maka Anda setuju pada kesimpulannya dan yakin, kira-kira begitu. Nah, terlepas nanti apakah Anda tidak yakin, berarti kalau tidak yakin,
perlu mungkin premis atau klaim yang perlu saya tambahkan supaya meyakinkan Anda. Tapi bagi Anda yang paham tentang konsep bagaimana radikal, nah disinilah nanti terjadinya proses inferensi tadi. Dalam otak kita akan muncul semacam penggalian-penggalian, pengalaman-pengalaman, pengetahuan-pengetahuan tentang radikal itu seperti apa. Nah, yang menjadi keliru dan menjadi bahaya, kita tidak mengerti sebuah konsep tentang radikal, maka proses mentalnya atau inferensinya tidak jalan. Jadi kita mungkin yang sebagian orang menganggap radikal tidak apa-apa. Nah, karena dia mungkin punya konsep atau inferensi tentang radikal yang keliru misalnya, boleh saja. Tapi bagi kita yang paham tentang konsep radikal, pengalaman-pengalaman kita atau kita pernah nonton berita, melihat televisi begitu ya, mungkin kita akan paham, oh radikal itu sikapnya ini, garis keras, bisa menghancurkan. Nah, bisa saja argumen ini menjadi sebuah hal yang meyakinkan gitu. Nah, artinya dengan klaim seperti ini nanti kita bisa membuat argumen-argumen yang lain ya semacam mungkin kalau Anda mau menyampaikannya argumen tandingan ya silakan saja. Tapi sebenarnya tentang konsep misalnya aliran atau paham radikal itu kan macam-macam argumennya. Itu bisa Anda ciptakan dengan yang lain. Tetapi pada dasarnya apakah ini sudah terbentuk dalam sebuah argumen? Iya. Ini sudah termasuk bagian struktur dasar argumen. Ini adalah contoh bangunan dasar argumen. Nah, contoh-contoh lain bisa juga kita buat akan argumen yang lain yang berkaitan tentang paham radikal misalnya. Nah, artinya bagaimana Anda bisa membangun sebuah argumen yang baik itulah tergantung nanti premis-premis atau klaim-klaim yang terkandung dalam premis itu kita bangun dan terhubung satu dengan lain sehingga kesimpulannya benar. Bahwa di situ oleh karena itu pemerintah ya tidak boleh misalnya membiarkan masyarakat atau paham radikal hidup di Indonesia. Misalnya kesimpulan seperti itu. Nah, mungkin sebagian orang bisa yakin, bisa tidak, itu tergantung pemahaman perspektif. Nah, disinilah yang tadi saya katakan, kemampuan inferensi kita itu bisa juga menentukan apakah kesimpulan itu betul-betul berterima atau tidak, atau betul-betul membuktikan atau tidak. Nah, ini perlu. Oleh karena itu sebenarnya dalam sebuah argumen itu perlu kita evaluasi. Nah, bagaimana mengevaluasinya kan gitu ya? Karena bayangkan kalau ada orang berargumen, terlebih kita tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atau penilaian, bisa-bisa argumen disampaikan itu langsung kita setujui, dan yang bahaya adalah putusan-putusan yang kita setujui ternyata itu justru membuat cara berpikir yang keliru. Nah, justru di sini juga yang membuat kita nanti menjadi orang-orang yang mangut-mangut saja barangkali yang langsung setuju saja. Tidak bisa begitu. Kita harus evaluasi. Apa evaluasi argumen itu? Nah, mengevaluasi sesungguhnya Anda bisa menggunakan metode bertanya seperti yang saya katakan dalam konsep berpikir kritis itu sudah disampaikan bahwa metode orang berpikir kritis itu salah satunya adalah dengan metode bertanya. Bertanya, bertanya, dan bertanya. Nah, di dalam berargumen juga demikian. Ada orang menyampaikan argumen, coba kita evaluasi. Apa pertanyaan kita ajukan? Misalnya, Anda boleh ajukan yang pertama, apakah alasannya bisa diterima? Nah, dengan pengalaman-pengalaman inferensi atau proses mental tadi yang kita pahami, ya kita harus bertanya, alasannya bisa nggak diterima oleh daya nalar kita? Pikiran kita bisa nggak menerima itu? Benar nggak ya alasannya? Nah, ketika Anda bertanya seperti itu, sesungguhnya sebenarnya kita sudah proaktif memberikan pikiran kita, memberikan hati kita misalnya untuk mencari tahu. Kita gali terus, apa iya alasannya demikian disampaikan? Jangan-jangan alasannya keliru. Nah, ini kita harus evaluasi. Karena evaluasi itu menjadi cerminan bahwa argumen itu nanti benar atau salah. Nah, yang kedua adalah Anda boleh pertanyakan, apakah penalaran itu mendukung kesimpulan-kesimpulan. Jadi, waktu disampaikan premis-premis begitu banyak, ya mungkin bisa aja argumennya lebih panjang dari situ gitu ya. Tapi sederhananya sebenarnya orang berargumen itu misalnya terdiri atas sederhananya ya tiga klaim ya yang kita sebut premis-premis itu, kita sebut dia ada tiga klaim dari satu kesimpulan, itu sudah bangunan argumen.
Namun kan perlu kita perjelas apakah klaim-klaim disampaikan itu betul-betul nyambung atau terhubung. Nah, yang kedua adalah apakah penalaran itu mendukung kesimpulan? Ya, apakah waktu kita memikirkan, misalnya klaim tadi kan tentang paham radikal misalnya, apakah penalarannya, apakah pemikiran-pemikiran disampaikan di dalam argumen itu betul-betul mendukung kesimpulan enggak? Gitu. Ya kita tanya dulu, kita tanya, kita pikirkan begitu. Nah yang ketiga, adakah pertimbangan atau argumen lain yang lebih relevan? Nah ini yang tadi saya katakan bahwa berargumen itu Anda bisa menciptakan argumen yang lain yang lebih masuk akal yang mana gitu. Nah itu bisa ya. Jadi dengan argumen yang tadi saya contohkan itu bisa juga kita ciptakan argumen yang lain yang lebih masuk akal atau diterima. Nah ini persoalan adalah perspektif. Persoalan sudut pandang Anda melihat paham radikal itu seperti apa misalnya. Ya. Nah tentu sesuai dengan definisi dasarnya yang radikal berarti dalam arti kenegaraan ya, karena radikal dalam arti tertentu bisa jadi positif. Tapi dalam tadi premis-premis yang dibangun, nah di sini kan konteksnya atau sifatnya negatif gitu. Lalu apa evaluasi keseluruhan dari Anda? Nah ini menyangkut pada pemikiran kita. Betul tidak keseluruhan itu menurut saya itu benar, keseluruhannya itu membuktikan, atau justru keseluruhannya ini keliru? Nah ini akan tergantung juga nanti kemampuan kita menggunakan daya nalar kita, kemampuan kita dalam berpikir kita. Nah jadi jangan sampai menjadi proses yang keliru ya. Karena kalau kita melakukan proses-proses yang keliru, kita nanti mengevaluasinya jadi keliru. Jadi berargumen yang baik sebaiknya kita evaluasi juga. Ya, nah ini dibutuhkan memang sebenarnya kesabaran dan latihan dan tidak mudah. Nah, saya kira kalau kita bicara konteks kenegaraan kita dan bahkan warga-warga negara kita, ya, atau orang-orang mungkin di sekitar Anda bisa Anda lihat, ketika disampaikan klaim tertentu, diberikan argumen, dah langsung setuju. Padahal kan bisa kita kritisi sesungguhnya. Kita bisa beri argumen, apakah betul atau tidak. Ya, kita cek dulu begitu. Kira-kira begitu ya evaluasinya. Nah, itulah bagian besar dari sebuah argumen. Sesungguhnya nanti ada video lanjutan yang berkaitan dengan non-argumen. Kita akan bedakan. Ya. Oleh karena itu, saya berharap Anda bisa mengikuti video pembelajaran berikutnya yang berkaitan tentang non-argumen. Jadi hari ini kita sudah selesai berbicara argumen, sehingga Anda bisa melihat nanti perbedaannya seperti apa kalau dia bersifat non-argumen. Terima kasih untuk Anda. Semoga apa yang menjadi pembicaraan kita ini mendapat makna dan Anda bisa lebih mengerti bahwa berargumen itu sesungguhnya adalah satu cara kita membuktikan sesuatu hal, ya, bukan seperti hal-hal yang keliru bahwa berargumen itu sedang cekcok atau beradu kekuatan, volume suara dan lain-lain, itu tidak. Nah, jikalau nanti ada pertanyaan ya silakan kita boleh diskusikan lebih lanjut. Terima kasih Anda sudah mengikuti sampai akhir video ini. Sampai bertemu pada video-video pembelajaran berikutnya.